si orang tersebut nih yang berpikir bahwa mau keluar dari jalur itu, mentalnya dia tuh udah nggak mau susah, dia nggak mau disiplin. Something's wrong already gitu. Saya baru aja lihat sebuah posting di Twitter gitu ya, infografik mengenai sebuah hasil riset dari Malaysia yang bilang demikian, bahwa 72% pelajar memilih untuk tidak lanjut sekolah. Kenapa? Karena ya macam-macam lah, karena lebih enak dari YouTuber, lebih enak jadi influencer, lebih enak jadi entrepreneur gitu ya, membangun startup dan lain sebagainya, lebih kaya. Pasti teman-teman sejawat juga sering dengar bahwa anak-anaknya nggak mau lagi tuh jadi dokter, jadi pilot segala macam. Sekarang semua ngomongnya mau jadi streamer gaming di YouTube, jadi influencer dan lain sebagainya. Nah, di video ini saya mau membahas, dan right off the bat saya mau bilang bahwa ini nonsense. It's a stupid idea, it's a stupid decision. Dan saya akan mengumumkakan 5 alasan kenapa menurut saya tetap going to school is better than doing all those stuff gitu ya, daripada meninggalkan sekolah dan kemudian melakukan semua hal itu. 5 alasan. Yang pertama, kalau misalnya seseorang menganggap bahwa udahlah nggak usah sekolah lah gitu ya, gue mau yang gampang aja gitu, gue mau jadi YouTuber, duitnya lebih banyak dan lain sebagainya, jadi entrepreneur gitu. Itu menurut saya yang paling salah. Pertama adalah mentalnya udah ngaco gitu. Karena mentalnya tuh, gue nggak mau sekolah, harus bangun pagi, harus pakai seragam, harus datang jam segini, harus disiplin pulang jam segini, kalau nggak ada dihukum gitu loh. Artinya si orang tersebut nih yang berpikir bahwa mau keluar dari jalur itu, mentalnya dia tuh udah nggak mau susah, dia nggak mau disiplin. Something's wrong already gitu ya. Kita dari poin pertama aja udah kelihatan bahwa ada yang salah dengan orang-orang yang berpikir demikian. Nah, kalau misalnya dengan disiplin, dengan kebiasaan, dengan peraturan sekolah atau kuliah di universitas aja dia udah nggak bisa ngikutin, apalagi di luar sana gitu. How are you gonna do business with that kind of attitude? Nggak mungkin, nggak bakal sukses. Di luar sana juga butuh aturan, butuh work ethics gitu ya, business ethics dan lain sebagainya. Jadi lack of discipline, dan kalau misalnya kita nggak suka dengan hal-hal yang berbau disiplin dan peraturan, it's not gonna get us anywhere di luar sana. And school taught us to be disciplined and to follow rules, okay? Nah, terus angka-angka statistiknya juga kalau kita pikirin nih, it's not that great gitu ya, kita jadi entrepreneurs atau jadi seseorang yang mencoba sesuatu yang bisnis yang lebih risky, mencoba jadi YouTuber, influencers. Datanya bilang bahwa 2 out of 3 entrepreneurs gitu ya, 2 dari 3 akan gagal. Bahkan setengah, 50% akan gagal di tahun pertama. Jadi baru punya nih idenya, dijalanin setahun, udah kandas. 1 dari 2 orang, gitu, 50%. Kenapa? Karena ya tadi, lack of business ethics. Di aturan-aturan yang biasa aja seperti di sekolah dan kuliah dia nggak bisa ikutin, apalagi di dog eat dog world di luar sana gitu. So that's the first reason. Yang kedua adalah, dia pasti mentalnya pengen cepet kaya, atau pengen kaya mendadak, gitu kan. Ngapain lah gue buang waktu bertahun-tahun kayak orang tua gue jadi dokter setengah mati, taraf hidupnya ya menengah ke atas sedikit lah, nggak bisa jadi kayak podcaster ini, YouTuber ini dan lain sebagainya. Merasa bekerja berpuluh-puluh tahun itu kelamaan. Padahal nih kalau kita tilik lagi, emangnya entrepreneur nggak susah hidupnya di awal-awal gitu ya. I've read so many people's writings gitu ya, bahwa mereka harus melewati kegagalan berkali-kali dulu gitu, dan itu udah pernah saya ngomong di podcast. Is that something that you can afford gitu? Apakah dengan meninggalkan sekolah dan kemudian kita coba business ventures, terus gagal 3, 4, 5 kali sebelum akhirnya sukses, can you afford that? Kalau misalnya jawabannya enggak, then you better think twice about it gitu ya. Dan menurut saya kekayaan yang sebenarnya itu adalah you get a steady job, dari situ kita dapat steady income, dilakukan budgeting, dan kemudian kita investasi secara pasif, tiap bulan masuk terus, sampai tercapai financial freedom. Saya nggak mau banyak ngomong lagi lah mengenai itu, karena udah banyak di konten-konten lain. Dan alasan yang ketiga adalah, dan ini menurut saya cukup penting, karena menurut saya areanya entrepreneurship
areanya untuk jadi YouTuber, podcasting itu sudah mulai jenuh. Nah, orang-orang yang kita lihat nih, contoh-contoh podcaster, YouTubers, influencers yang kita kenal, mereka tuh mulainya di awal-awal YouTube tuh belum terlalu jenuh gitu, belum terlalu saturated. Jadi bikin channel, likelihood untuk berhasilnya lebih tinggi. Bikin podcast, likelihood untuk berhasilnya lebih tinggi. Nah sekarang everyone's in it already. Semua orang udah mulai ngegerudukin itu, dan kemudian jadi jenuh gitu loh daerahnya. Jadi it's a different era. Kalau misalnya kita pikir bahwa sekarang sama seperti mereka yang memulai 10-20 tahun yang lalu gitu. Misalnya Deddy Corbuzier lah, misalnya podcastnya sekarang subscribersnya berjuta-juta, banyak banget. Ya mulainya kan nggak langsung di itu gitu loh. Harus jadi magician dulu, harus jadi talk show presenter dulu. Nggak gampang gitu ya. Dia udah mulai 20 bahkan mungkin 30 tahun yang lalu gitu. Sampai bisa jadi seperti sekarang. Jadi it's a different era dibanding kalau misalnya kita mulai sekarang dibanding mereka yang udah mulai duluan. I'm not saying that it's impossible, akan ada orang-orang yang berhasil. I'm just saying kita harus lihat bahwa fakta bahwa area of interest, sebuah area of interest sudah jenuh itu harus kita sadari gitu loh, bahwa medan perang yang kita alami sekarang sama yang mereka alami dulu belum tentu sama. So if you want to venture that way, please tahu dulu gitu loh bahwa medan perangnya udah berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya akibatnya nih, mereka yang mencoba jadi YouTubers, jadi influencers, mereka nyari easy engagement. Dan easy engagement tuh biasanya gimana? Ya yang viral, yang receh gitu ya, atau yang prank gitu ya, karena orang suka nonton yang isinya kata-kata kasar lah, apa segala macam. Jadi mereka nyari easy engagement terus. Dan kalau saya perhatiin sih, kalau misalnya bikin konten-konten yang demikian nih, biasanya nggak sustainable. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya dia nggak kasih value apa-apa ke orang yang melihat atau jadi subscribers gitu. Sementara di marketing itu penting banget bahwa kita harus constantly give values to our subscribers supaya hubungan itu bisa terjalin dengan baik gitu. Nah, jadi I'm just saying, kenapa sih nggak ya jalanin aja terus sekolahnya sambil figure out gitu loh. Apa sih yang prospektif di dunia sekarang ini gitu loh. Kita gunakan akal sehat kita gunakan knowledge kita dari sekolah dan kuliah untuk melihat what do the world need nowadays gitu loh. Instead of ngikut orang yang udah menemukan masalah itu duluan 10-20 tahun yang lalu. Oke, alasan keempat. Dan ini penting menurut saya, karena menurut saya sekolah itu, kuliah itu bukan masalah brevetnya, bukan masalah ijazahnya. Seringkali orang selalu menekankan gini, mungkin orang tua kadang-kadang, iya sekolah dulu lah minimal dapat gelar gitu lah ya. Gelar SPOT, gelar dokter, dan lain sebagainya. I personally think, kenapa saya menekankan lebih baik untuk orang stay the course di kuliah maupun di sekolah, itu bukan masalah gelarnya teman-teman. It's about learning how to read, gimana cara baca akademis, gimana cara menulis akademis, how to write, how to formulate ideas gitu ya. Contoh, kita kan selalu kuliah diharapkan untuk bisa bikin skripsi. Kita analisa dunia ini punya masalah apa, kita baca semua dan kemudian kita formulate ide kita dan kemudian kita datang dengan suatu ide, saya mau mencoba memecahkan ide ini. That's the point of going to school gitu. Supaya kita bisa baca, kita bisa nulis, kita bisa formulate our ideas. Karena teman-teman yang namanya orang pinter, kalau nggak bisa memformulasikan ide dia, itu nggak ada gunanya. They're useless gitu loh. Jadi sementara Jordan Peterson pernah bilang gitu ya, bahwa dari kuliah, harta paling berharga yang kita dapatkan adalah kita bisa membaca dan kemudian menganalisa dengan kepala saya, dan kemudian memformulasikan ide itu dan mempresentasikan ide itu ke orang lain. Sehingga ide itu bisa mengubah cara berpikir orang lain. Dan itu menurut saya priceless gitu loh. Jadi ini bukan masalah gelarnya, tapi pada saat kita bisa membaca, menulis, mempresentasikan sebuah ide dan mengubah orang lain, that's the real gem of going to school gitu. Dan itu yang bisa kepake gitu loh. Kalau misalnya kita mau business venture suatu saat, ya oke, mau bikin website suatu saat, mau bikin YouTube channel atau podcast,
That's what we can use gitu loh, sebagai senjata kita. Karena kita bisa menganalisa semua itu dan memformulasikan ide kita untuk orang lain. Dan five ya, last but not least adalah, karena mungkin udah pernah dengar juga ekspresi ini, tapi saya akan bahas. Because most people who can't afford education will kill gitu ya, figuratively gitu ya. Orang akan memberikan apapun yang mereka yang nggak sanggup nih untuk membayar edukasi. Mereka akan mengorbankan apapun demi bisa pakai sepatu teman-teman yang lagi sekolah gitu. They will kill to be in your shoes gitu. Nah mungkin kedengarannya klise ya, emang salah saya, orang tua saya kaya dan kemudian mampu bayarin sekolah gitu kan. Ya, I didn't want this dan lain sebagainya gitu. Nah ini saya mau menekankan bahwa expression ini bukan masalah kesempatannya. Tapi perbedaan bermaknanya antara orang yang sekolah, mampu bayar sekolah tapi nggak mau, sama mereka yang nggak mampu bayar sekolah tapi mau, adalah di kemauannya, teman-teman sejawat sekalian. Kenapa mereka kalau misalnya dikasih kesempatan untuk sekolah akan terus biasanya sukses, berhasil, dan meneruskan gitu ya? Because they're grateful. Karena mereka menyadari bahwa tiap hari mereka dapat kesempatan untuk belajar, they're thankful about it. Nah bedanya orang yang punya privilege tapi nggak merasa saya dapat sesuatu dari ini, nggak merasa bersyukur akan apa yang dia sudah miliki, ya dia nggak akan mau ada di situ gitu loh. Jadi a simple shift of mindset yang diputar dikit. Kalau misalnya nih saya di kedokteran, tapi saya sebenarnya nggak suka kedokteran, saya nggak suka jadi dokter, harus operasi, harus menangani pasien dan lain sebagainya. Oke, saya akan aim untuk saya lulus aja jadi dokter. Hari ini saya akan menemukan kira-kira apa yang saya bisa pelajari dari yang saya pelajari hari ini. Apakah itu harus goalnya nanti jadi klinisi? Enggak juga kan. Yang penting kita belajar gitu loh di hari tersebut. Shift your mindset gitu. Saya sukanya gambar, saya sukanya nyanyi. Nah saya nggak mau jadi dokter. Yaudah. Kalau gitu gimana caranya supaya kesukaan saya akan gambar, saya hubungkan dengan kedokteran, misalnya anatomi, gambar anatomi. Saya tahu banyak banget orang yang di kedokteran sebenarnya suka gambar, tapi kemudian dia bikin konten-konten gambar kedokteran, dan itu bagus-bagus banget gambarnya. Nanti kalau bisa dimonetisasi dan lain sebagainya. So, itu nggak hitam dan putih gitu loh. Saya sukanya nyanyi gitu loh. Apa ya hubungannya? Ya, hubungannya dengan nyanyi atau seni, gimana caranya saya menghubungkan itu dengan saya belajar hari ini. Nah kalau misalnya kita bisa shift mindset kita, bahwa ya saya nggak suka sih fakultas atau mata kuliah saya, tapi saya tetap mau belajar sesuatu dari sini, karena saya percaya suatu saat bakal kepake. That shift of mindset will get you anywhere you want gitu loh. Jadi itulah kekayaan yang nggak bisa diambil daripada kita, karena kita bersyukur belajar hari ini pasti ada maknanya untuk saya ke depan. Walaupun saya nggak dapat gelarnya misalnya. But just be grateful that you can have that kind of education. So that's my 5 reasons kenapa saya nggak setuju orang-orang meninggalkan jalan sekolah atau kuliah demi untuk venture ke entrepreneurship ataupun jadi influencers. Hopefully this will mean something for you. I'm looking forward to hear your comments gitu ya, atau misalnya punya ideas about this post, please leave so in the comment. Bye bye.